Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum. Ya, apa ya? Diam. Misi. Bahwa jabatan yang rekan-rekan terima adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya harapkan mengemban tugasnya dengan baik. Landasan Ulin, lingkungan RT 5 RW 9 Kelurahan Landasan Ulin Timur, awalnya mengira kepergian nenek berumur 65 tahun adalah akhir yang tenang dari perjuangan masa tuanya. Hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 lalu, saat tubuh rentanya ditemukan terbujur kaku di atas tempat tidur kamarnya, tangis keluarga dan warga pecah. Tidak ada kepanikan yang janggal, tidak ada teriakan histeris minta tolong. Semua orang, termasuk tetangga kanan kiri, meyakini nenek ini meninggal wajar karena faktor usia dan riwayat penyakit stroke yang diidapnya. Malam itu, prosesi takziah berjalan khidmat. Bendera hijau sudah tertancap di gang depan. Namun tepat beberapa jam setelah jenazah dibaringkan di luar kamar, sebuah kejanggalan kecil mengubah segalanya. Benda berharga milik nenek itu tidak ditemukan. Disinilah mulai penyelidikan tim Inafis, Resmo Polres Banjarbaru, dan tim Macan Barbar Polsek Liang Anggang. Dan malam itu juga dilakukan otopsi oleh Dokter Forensik Polda Kalsel. Tepatnya dini hari tanggal 11 Juni 2026, misteri itu terkuak. Nenek itu meninggal akibat kekerasan, bukan meninggal wajar biasa. Kini, rumah sunyi itu menjadi pusat penyelidikan. Polisi mulai memeriksa sejumlah saksi, termasuk kerabat dekat, dan orang terakhir yang terlihat bertamu ke rumah nenek tersebut sebelum ia ditemukan tak bernyawa. Beberapa barang berharga milik korban dilaporkan hilang, memunculkan spekulasi awal bahwa motif di balik peristiwa keji ini adalah pencurian dengan kekerasan yang disamarkan dengan rapi. Pihak kepolisian menegaskan akan mengusut tuntas siapa dalang di balik kepatutan yang sempat hampir terkubur bersama jasad sang nenek. Tak kenal hujan panas, macan tetap bertugas, harus bersikap tegas, strategi dalam markas, kerja keras, kerja cerdas, bergerak dengan tangkas, hukum aturan satgas, penjahat takkan lepas. Banjarbaru, 27 Juni 2026. Setelah berminggu-minggu melakukan penyelidikan senyap yang menguras energi dan pikiran, misteri kematian nenek 65 tahun yang sempat dikira wafat secara wajar akhirnya menemui titik terang. Kejelian mendalami petunjuk di lapangan membawa hasil krusial. Tim Macan Barbar Opsnal Polsek Liang Anggang dan Resmo Polres Banjarbaru berhasil mengunci dan mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan keji tersebut. Pastikan warga tentram, tak kenal siang malam, semangat takkan padam, situasi mencekam, bergerak dalam diam, gelap cahaya padam, penjahat bersemayam, macan tetap. Kapolsek Liang Anggang, Kompol Heru Setiawan, menyatakan bahwa pengumpulan alat bukti dilakukan dengan sangat hati-hati dan berbasis scientific crime investigation agar pelaku tidak memiliki celah untuk mengelak. Kami tidak ingin terburu-buru demi memastikan semua alat bukti sinkron. Saat ini, identitas akurat pelaku sudah ada di tangan tim Macan Barbar. Pengejaran sedang intensif dilakukan, dan kami pastikan tidak ada tempat yang aman bagi pelaku untuk bersembunyi, tegasnya. Diskusikan Macan Barbar satuan, misi dilaksanakan, menyusuri di jalan, sergap target buruan, bersihkan. Perburuan terhadap pelaku pembunuhan keji nenek 65 tahun memasuki babak paling krusial. Setelah mengantongi identitas target secara akurat, tim Macan Barbar Opsnal Satreskrim Liang Anggang dan Resmob Polres Banjarbaru langsung bergerak cepat mengambil tindakan tegas di lapangan. Baru sambut rakyat yang datang, simak geluh berseru, loyalitas dipegang, bantu warga
pasti. Tak peduli di mana, kapanpun tiba saatnya, kami bergerak cepat, tak pernah menunda. Macan barbar siap, dengan langkah penuh semangat. Di setiap sudut kota, keadilan kami tegakkan. Hajar dulu, curhat belakangan. Keadilan di tangan, tanpa keraguan. Kami di sini, siap melayani. Polsek Liang Anggang, membasmi kejahatan pasti. Dalam setiap aksi, tak ada kompromi. Dengan hati yang tulus, melayani negeri. Musuh ketakutan saat kami mendekat. Polsek Liang Anggang, berjaga dalam gelap. Hajar dulu, curhat belakangan. Keadilan di tangan, tanpa keraguan. Kami di sini, siap melayani. Polsek Liang Anggang, membasmi kejahatan pasti. Dengan macan bakar kami tak kenal lelah. Setiap langkah kami penuh dengan Sholat dulu karena lupa sholat isya gitu tadi. Masjid Ampah. Nah, selesai sholat kita isi ruang tengah dulu, makan mie goreng. Ya. Polsek parah guys. Lantas. Tetap di Jalan Wilayah sejauh 1,5 Untuk kota Batuah. Sama kayak pulang pisau bang. Sejauh Kanan ke kiri. ini lurus ya itu. Situ. Situ kah? Sana ya kanan. 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 Raya juga. Lurus lagi deh. Karena sananya belok kanan. Ini rumahnya no, kota aja. Tani kan. Kono leh. Ayo nah. Wah, serunya dah kalau lagi kita dah aman dah. Nah ya nyebrang nih. Nah kanan nih. Ya sudah nih ini pasar ada. Inilah. Ya. Kanan nih bang. Oh, lah sana lagi lurus karena ambil kanan pulang. Simpangan kedua nih berarti.
nyebrang naik jembatan. Nah, kanan sana. Ini juga aja. Ya nih. Nah, ini nah. Tutup harus. Buka jalan aja. Bukanya. Kenapa? Apa unit ya? Terus. Menang sisa 1 menit lagi. Ini di bengkel tuh ya. Dong. Terbaliknya. Terus ya itu tadi dah. Fitness adalah sana dulu. Kanan tadi fitness. Kalau sesuai yang tadi itu kan jam Iya belok kanan. Pada balik lagi. Nyaman mantau sih. Ya. Dalam sini aja ya rumahnya. Sana lagi terus naik sana. Nah ini bengkel, sebelah bengkelnya nah sana lagi nih. Main terus. Nah ini nah nih yang ini nah nih yang ini hujan tapi ini hujan namanya. Medan perbukitan dan jalur darat yang panjang tidak menyerutkan mental tempur tim gabungan Resmo Polres Banjarbaru dan Macan Barbar. Setibanya di wilayah Buntok, tim langsung melakukan koordinasi melekat dengan kepolisian setempat guna mempersempit ruang gerak target. Namun, sesampainya di lokasi sasaran, petugas harus menelan kenyataan bahwa pelaku tidak ada di tempat. Sosok target yang diburu sama sekali tidak nampak batang hidungnya. Rumah dan area yang sempat diidentifikasi sebagai tempat pelariannya kedapatan hanya dihuni oleh istri dan anaknya. Namun tim mendapat berita dari Resmob Barito Utara bahwa yang dikejar terlihat melintas di daerah Hukum Barut. Resmob Banjarbaru yang diwakili Macan Barbar langsung meluncur cepat.
Oh. Memanfaatkan informasi akurat yang didapat di lapangan, armada tim Macan Barbar langsung membelah jalur darat menuju Muara Teweh, Barito Utara. Setibanya di kota yang dibelah Sungai Barito tersebut, langkah pertama yang diambil tim adalah langsung merapat dan berkoordinasi kembali dengan jajaran kepolisian setempat, Resmo Polres Barito Utara, guna mematangkan peta pengepungan. Setelah berhasil mendeteksi keberadaan target di wilayah Muara Teweh, Barito Utara, tim sebenarnya langsung bergerak cepat merapatkan barisan. Namun sayang, belum sempat tim mengatur strategi dan mematangkan plotting posisi untuk membekuk pelaku. Target yang terkenal licik ini rupanya sudah terlebih dahulu meninggalkan Muara Teweh. Sampai Butok, pelaku malah balik lagi sampai di Polres Muara Teweh. Pelaku ternyata balik ke Butok atau ke apa. Jadi tim melakukan pengejaran kembali. Semoga cuacanya hujan dan pelaku berhasil ditemukan. Amin. Menolak kehilangan momentum, Kanit Opsnal tim Macan Barbar langsung mengambil keputusan besar dengan menggelar skenario penyekatan total. Sadar bahwa Muara Teweh merupakan hulu jalur darat yang akses keluarnya harus melewati wilayah Barito Selatan atau Barito Timur, tim Macan Barbar segera meminta bantuan perkuatan dari tim Opsnal Buntok dan tim Opsnal Ampah untuk memblokade jalur. Ada membaca bisa sabar bila. Semoga pelaku dapat diamankan oleh anggota Di jalan situ kampusnya lagi tayang ini tadi. Callingnya Barsel. Nah, saya itu tuh. Barsel menunggu di jalan sebelah, kami di jalan luar. Mudah-mudahan. Amin. Ada yang Siapa, Bang? Halo, Deh. rupanya kelewatan kita sudah lewatan kami Kelewatan. mobil semua kami singgahi. Hah, Motor, mobil sudah kami singgahi semua. Rupanya saya geser sudah di Pemaik sana. di Pemaik. Berarti tuh kemana Bang arahnya Bang? Iya, Ke Banjar lah. arah masuk kota.
Oh, arah masuk kota. Kota Buntok. Oh, masuk kota Bontok. Mudah-mudahan boleh ke rumah ya bang lah. Ya lo. Mudah-mudahan aja. Ya, siap. Ini kami larut bang. Ya, siap. Oke bang. Kami tadi udah semua mobil sudah kami singgahi. Yang mana orangnya? Ada ciri-ciri yang sama. Tangan reda betato lah. Ya, siap. Ya bang. Ya. Pelaku yang dikenal licik ini tampaknya sengaja menghindari jalan-jalan protokol yang telah dijaga ketat oleh personel gabungan. Namun ketatnya barikade yang dipasang oleh tim Macan Barbar bersama tim Opsnel Buntok dan Ampah berhasil memaksa informasi lain pecah di lapangan. Di tengah nihilnya pergerakan target di titik penyekatan, kerja keras tim di lapangan akhirnya membuahkan titik terang yang sangat krusial. Petugas berhasil mengendus informasi akurat terkait alasan hilangnya pelaku dari Muara Teweh secara mendadak. Didapat informasi bahwa pelaku saat ini sedang bergerak secara senyap untuk menyusul istrinya. Langkah nekat pelaku ini diduga kuat sebagai upaya untuk mencari perlindungan, mengumpulkan perbekalan atau merencanakan pelarian yang lebih jauh lagi. Guna mengeksekusi informasi berharga ini dengan presisi tinggi, tim Macan Barbar langsung menggelar pertemuan darurat bersama tim Resmob Satreskrim Polres Barito Selatan, Barsel. Kedua tim elit opsional ini berkoordinasi bersama untuk mengatur strategi penyergapan yang matang, taktis, dan minim resiko kebocoran. Tensi di lapangan meningkat drastis saat pengepungan memasuki radius paling krusial. Guna memastikan operasi penyergapan berjalan dengan tingkat keberhasilan sempurna, tim Macan Barbar dan Resmob Barsel terpaksa mengambil keputusan taktis yang sangat berisiko dan menguras fisik. Tim memilih berjalan kaki menuju persembunyian pelaku. Langkah kaki tanpa suara menjadi kunci utama dalam operasi senyap ini. Dengan kondisi medan tanah lumpur yang basah dan licin pasca diguyur hujan, para personel opsional harus ekstra hati-hati melangkah agar tidak menimbulkan kepanikan di area sekitar persembunyian pelaku.
Ini TK masih. Arah rumahnya itu ke sana. Sana. Lalu ini TK. Rumah Bang Andi. Nah, dari situ. Tembus ya. Hah? Hendak makan alat muka ya? Simpangan mungkin. Itu Bang Andi. Bang Andi ini. Ini enggak? Itu di mana? Itu langsung situ. Langsung di kamar ini. Mana? Dari kamu sana. Mana tahu sana? Kenapa wanita mapping sana? Telepon silang kue itu kah? Ya, buka jalan. Sesampainya di sebuah rumah dan melihat karakteristik bangunan beton yang memiliki banyak celah potensi melarikan diri, seperti jendela samping dan pintu belakang, komando di lapangan langsung bergerak dinamis. Begitu menapakkan kaki di halaman rumah tersebut, seluruh personel tim gabungan langsung menyebar. Berapa? Polisi diam. Diam. Berapa? Diam. Berapa? Berapa? Diam. Enggak apa-apa. Ya, udah. Ya, tiarap. Ya. Polisi. Hidupin lampunya. Diam. Diam. Jangan melawan, Sal. Jangan melawan. Belakang. Diam. Clear. Jangan kotor-kotor semuanya. Dokumentasinya. Jangan bekar sih kamu. Tarik tangan kamu. Bawa. Berapa? Sip. Ya, belakang. Alhamdulillah. Aman.
Sip. Ini ada nih. Karena biar aja umpat kah? Umpat aja. Oh anak kah? Jangan ribut dulu. Ayo dah. Itu screen itu. Bawa aja dulu ya, bawa aja. Ini di polpen di sana ya. Polpen di sana ya. Selawarnya tadi mana? Selawarnya tadi. Mana? Ambil. Mobil dulu, evakuasi semua mobil. Selawarnya. Sini aja dulu, evakuasi mobil dulu. Dapat dulu. HP-nya. HP mana? Salah pegang Sam. Mana? Ini pegang. Jangan dibikin. Ya ini tas sana. Ngalih bentar ikan bina. Lah, jujur lah. Ini Ponsidin jalan Banjarbaru. Tas ikam kah? Ini tas. Kita sama Martapura. KTP. Ini tas ikam. Mobilnya sudah kah? KTP ada. Kamu jangan bingung, KTP ada. KTP-mu mana? Mana tadi kan? KTP-mu Mana KTP? Dalam mana? Menariknya, dinamika psikologis yang tak biasa justru ditunjukkan oleh target saat petugas mengunci ruang geraknya. Dari awal penangkapan dilakukan, pelaku langsung bungkam 1000 bahasa dan menunjukkan ekspresi kebingungan yang mendalam. Tidak ada teriakan histeris, tidak ada bantahan, maupun upaya berontak. Pelaku hanya terdiam kaku dengan tatapan mata yang kosong, seolah tidak percaya bahwa tempat persembunyiannya yang jauh dari TKP bisa ditembus oleh rombongan polisi berpakaian penuh lumpur. Ketika petugas menanyakan perihal keterlibatannya dalam kematian keji nenek 65 tahun di Banjarbaru, ia hanya menggelengkan kepala perlahan dan tetap memilih bungkam dengan wajah yang pucat pasi. Benjam. Putihmu mana? Bit putih mana? Di mana? Hah? Jujur. Hikam. Dah. Pasang sama jam. Habis pasunat ya, Gam? Ngalih mangkat mati. Basa benar baju. Kada tinggalan baju di sini ngarang. Kada tahu pang padanya nak menanti ke sini. Simpun. Oh. Sapu eleh. Simpun. Ye. Maju tak gentar, bersihkan kriminal. Kamilah macan barbar, sigap berdiri tegar, jaga gerbang dan pagar, tameng warga sekitar, tegap tubuh yang kekar, meringkus dan mengincar. Kriminal kita kejar, penjahat kita hajar, keluarga didengar, ada hukum dilanggar, kekerasan beredar, kejahatan sekitar terpantau dengan radar, pasukan pun menyebar, siap energi bugar, pasukan macan barbar. Ringkus dengan lancar, kriminal terkapar. Ngapain? Sal. Dah hikam. Selesai kamu. Jadi binatang lagi kamu lah. Kamu sampai dari Mandastana kamu lebih hirit aja bawa mobil kan. Kayak sapi itu kan. Jalan ini sudah, apalagi jaksa kan bertambah kan, pikirannya orang juga. Ya, ikan ingat aja sepeda motor tunjul. Ini manusia juga, bakalan kalau orang di juga apa kan ini. Ini aja HP di mana HP-nya. HP itu aja kami minta HP aja. Bisa ngalih lagi dah. Hah. HP ini kamu bawa. Lima ikan lah. Kamu manusia kah binatang lah? Hah. Mana? Bahasa manusia kamu bahasa binatang lah. Hah.
Nah makanya mana HP-nya? Terus ambil HP. Hah? Pembuang mana? Terus bang? Beda. Hah? Anto berarti ngambil lah. Anto boleh. Hah? Kenapa kada buku? Anto ngambil. Misteri besar yang menyelimuti kasus kematian nenek 65 kini benar-benar telah runtuh secara total. Pelaku yang dikenal licik dan sempat menampilkan aksi bungkam saat disergap di rumah beton tengah hutan Barito Selatan, akhirnya tidak bisa lagi mengelak dari jerat hukum yang dipasang oleh tim Macan Barbar Opsnal Satreskrim. Aksi tutup mulut yang sempat dipertahankan pelaku sejak awal penangkapan, rupanya memiliki batas waktu. Awalnya, pelaku bersikeras tidak mengakui perbuatannya dan mencoba berpura-pura bingung saat diinterogasi awal di lapangan oleh petugas gabungan. Nah, ikam kan betunjul tuh dari sana tuh. Ya lo, itu yang menunjulkan untuk kawan ikam kah? Karena tahu orang membantu aja lah. Habis itu langsung ke rumah ini tuh, asalnya ke rumah anu dulu. Mas Tris, kereda orangnya. Batu langsung ke ini tuh, kenapa pikiran langsung ke ini? Kereda, tiba-tiba langsung ke situ lah. Mencari Roni. Cari Roni itu kan bekas anak tiri ulun. Nah maksud tujuannya tuh nah apa? Minta duit kah? Apakah? Minta duit. Tunjulakan pulang. Nah habis itu singgah pada ini. Sempat lah mengion ini tuh. Nih mengetok sempat. Bangun sih Din. Karena habis itu masuk ulun mau tunjuk lawang buka masuk. Habis itu batu melihat HP si Din hidup tuh. Batu Nak mau ambil. Si Din kuciak. Si Din melihat. Bangun nih pas bangun lah. Apa aja si Din? Ucapan si Din? Ada sawat ucap si Din. Langsung kam tindi kemana? Pakai apa? Pakai bantal kah guling kah? Bantal guling. Bantal aja lah. Habis itu awak si Din berarti kam di atas awak si Din nih maksudnya? Bang? Di kepala aja. Di kepala. Iya. Kam tikin gitu lah. Di atas kepala. Di atas kepala tuh. Ada apa? Ini kan tulang rusuk si Din tuh kan patah. Iya. Lah, jujur aja, kadu bisa mengalihi. Nah, batis ikam kah, tangan ikam kah yang mana dada si Din? Kada mungkin. Kadu bisa anu bang, kadu bisa mengalihi maksudku tuh nah. Dia jujur aja. Kam duduki kah kemana kah pakai lutut ikam? Mendidihin itu. Apa bang? Dasar mulai das kepala, itu bujuri aja. Ikan bujuri. Nggih. Ikan bujuri kayak si Din goreng. Nggih. Habis itu daun becarian bang, sempet lah becarian kalau di lemari apakah karena di TV itu di mana tuh apa yang kamu cari lagi? Ada sempat berpendaran kalau ini tuh awalnya kalau berkisahan kah apakah awalnya nih? Langsung melihat dia mati adanya kayak itu nah. Oh memastikan aja lah. Kada bergerak lagi. Bergerak. Batu tindih pulang. Kada langsung ulun liatakan itu kan sempat langsung keluar tuh. Langsung keluar tuh. Nggih. Birit tuh ikam lah. Nggih. Jadi ikam tuh kesana tuh niat ikam tuh dendam kah? Kada ada dendam ulun. Anak ngambil HP aja. Nggih, digiur itu aja. Digiur HP lah. Habis itu anunya apa namanya HP di mana HP? Di Sepang. HP di Sepang ada. Gunung Mas kah Sepang Gunung Mas. Ya, Kuala Kurun. Iya, arah Kuala Kurun. HP-nya kamu ambil, kamu sandakan di sana. Nggih. Berapa yang kamu sandakan? Gawi loh, semalam tuh sandakan 500. Sandakan 500. Nggih. Itu apabila kamu berangkatnya berapa hari setelah kejadian? 2 hari. 2 hari setelah kejadian lah. Berangkat langsung ke Sepang. Pas ada lowongan gitu nah. Di Facebook langsung aja ulun mempati. Itulah. Apa namanya? Sepang lah. 500 berarti lah. Itu sanda kah atau jual kah bunyinya? Sanda aja. Berarti mengharap lagi nih lah untuk ditabusi lah. Kawan ulun di Ariski semalam kami ingatkan lagi pokoknya waktu di otopsi itu dada Sidin tuh patah. Ada kemungkinan saat ulun mengangkat tuh kalau mangkat kayak apa maksudnya? Mangkat di tangan Sidin bangun bujuri. Mangkat posisi guring. Ya. Udah lah, clear lah. Makanya mengaku kamu. Jangan ada mengaku.
Setelah sempat menutup rapat mulutnya, pengakuan pelaku di sepanjang perjalanan darat menuju Mapolsek Liang Anggang akhirnya menguak tabir gelak di balik motif pembunuhan keji terhadap nenek 65 tahun. Siapa sangka, tindakan sadis yang sempat disamarkan dengan sangat rapi tersebut dipicu oleh alasan yang sangat sepele dan tragis. Dalam pemeriksaan awal, pelaku membeberkan bahwa motif utamanya melakukan aksi keji tersebut hanyalah untuk mengambil telepon genggam milik korban yang rencananya akan digadai sebagai biaya hidup sementara mencari pekerjaan. Siap energi bukar pasukan macan barbar, ringkus dengan lancar, kriminal terkapar. Tak kenal hujan panas, macan tetap bertugas, harus bersikap tegas, strategi dalam markas, kerja keras, kerja cerdas, bergerak dengan tangkas, hukum aturan satgas, penjahat takkan lepas. Satuan macan barbar, pasukan pemburu, berdiri tegap tegak, prajurit sergap serlu, langkah kaki berpecah ke segala penjuru, gerak kilat menyambar, cepat deras peluru, dinasti saat tenang, masuk laporan baru, sambut rakyat yang datang, simak gelupa seru, loyalitas dipegang, bantu warga selalu, di Polsek Liang Anggang, Polres Banjarbaru. Pastikan warga tentram, tak kenal siang malam, semangat takkan padam, situasi mencekam, bergerak dalam diam, gelap cahaya padam, penjahat bersemayam, macan tetap menerkam, komandan yang membina, kita sang laksamana, perwira adiguna, misi jadi rencana, informasi sarana, jalankan terlaksana, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, menerima laporan, warga punya keluhan, beragam kejahatan, menjadi keresahan, dari kasus perjudian dan kasus pencurian, tindakan kekerasan dan kasus pembunuhan. Cepat ambil tindakan, formasi diskusikan, macan barbar satuan, misi dilaksanakan, menyusuri di jalan, sergap target buruan, bersihkan kejahatan, masukkan dalam rutan. Satuan macan barbar, pasukan pemburu, berdiri tegap-tegak, prajurit sergap serbu,